Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ron Pratama dengan NIM 1121067, kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Jadi di sini saya akan membawakan sistem operasi. Jadi lanjut, itu daftar isi, ada introduction, ada haki perangkat lunak, yang ketiga ada struktur sistem operasi, yang keempat ada proses dan perjadwalan, dan yang kelima adalah proses dan sinkronisasi. Pertama, introduction. Sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai antara para pengguna dengan perangkat keras. Sejarah perkembangannya. Pada awalnya sistem komputer digunakan dari depan konsol, perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan compiler meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Waktu setup tersebut digunakan jasa operator dan mengembangkan tugas-tugas yang sama, atau sistem batch. Sistem batch mengizinkan pengurukan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang presiden dan memberikan pendekatan yang cukup besar dalam instalasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk M atau key relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan to peto printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Yang kedua yaitu haki perangkat lunak. Haki merupakan hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Perangkat lunak bebas, yaitu perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan baik dimodifikasi ataupun tidak secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak. Yang pertama, kebebasan 0, yakni kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Yang kedua, kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode tersebut, akses pada kode program merupakan satu prasyarat. Yang ketiga, kebebasan 2, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Keempat, kebebasan 3, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkan ke layak sehingga semua menikmati penggunaannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Lanjut, yaitu aneka ragam haki. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, paten. Yang ketiga, merek dagang. Yang keempat, rahasia dagang. Yang kelima, service mark. Yang keenam, desain industri. Yang ketujuh, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kedelapan, indikasi geografis. Di sini ada perangkat lunak berpemilik, ada perangkat lunak komersial, ada perangkat lunak semi bebas, ada public domain perangkat, ada freeware, ada shareware, ada GNU atau GPL, dan lagi yaitu sumber terbuka open source. Lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada free redistribution, ada source code, ada DriveWorks, ada integrity of the author source code, ada no discrimination against person or groups, ada no discrimination against file or groups, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada copyleft. Copyleft adalah plesetan dari copyright atau hak cipta. Copyleft merupakan PLB yang turunnya tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft adalah GNU atau GPL. General Public License perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau modifikasi perangkat lunak tersebut. Di sini ada GNU GPL merupakan satu-satunya lisensi copyleft terhadap banyak lisensi lain sepertinya. Ada lisensi Apache, ada lisensi artistik, ada lisensi FreeBSD, ada lisensi OpenLDAP, serta masih banyak lisensi lainnya. Sini ada tantangan ilustrasi lisensi.
Yang pertama ada perangkat keras bab rahasia, yang kedua ada pustaka tidak bebas, yang ketiga ada paten perangkat lunak, yang keempat dokumentasi bebas. Lanjut, yang ketiga itu struktur sistem operasi, yaitu struktur sederhana. Pada awalnya sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik, dan ada juga yang baik. Contoh sistem yang terstruktur kurang baik adalah MS-DOS. Struktur berlapis, yaitu lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkap- enkapsulasi enkapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Lanjut, mikrokernel. Berapa kelebihan kernel mikro? Yang pertama, interface yang seragam. Yang kedua, extensibility. Yang ketiga, flexibility. Yang keempat, portability. Yang kelima, reliability. Dan yang keenam, support for object-oriented OS. Sini ada komplikasi kernel, beberapa tahapan dalam kompleks kernel. Yang pertama, mendownload kernel. Yang kedua, mengekstrak kernel. Selanjutnya, buat simbolik. Yang selanjutnya, konfigurasi kernel. Selanjutnya, kompilasi. Sini ada komputasi meja. Yang pertama itu secara umum komponen komputer meja adalah yang pertama, pan untuk mendinginkan komputer. Yang kedua, motherboard untuk mencerdaskan komponen-komponen komputer yang ada. Tiga, hard disk. Selanjutnya ada optical disk drive. Yang selanjutnya ada floppy disk drive. Selanjutnya ada prosesor. Habis itu CPU solar. Habis itu RAM. Habis itu sound card. Habis itu modem. Habis itu network card. Lanjut di sistem prosesor jamak. Sini ada menurut Silbercage dan kawan-kawan, keuntungan sistem prosesor jamak adalah pertama, peningkatan throughput karena lebih banyak proses atau thread yang dapat dijalankan. Yang kedua, meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Lebih ekonomis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal karena bisa berbagi memori, storage, dan power supply. Tiga, peningkatan keandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor-prosesor yang lain. Memang performa menurun jadi lebih lambat, tetapi sistem tetap berjalan. Fenomena ini disebut graceful gradation, sementara sistem yang memiliki sifat graceful gradation disebut sebagai sistem yang fault tolerant. Lanjut di sistem terdistribusi, itu keuntungan ada resource sharing. Suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain. Yang kedua itu computation speed up. Habis itu ada reliability. Habis itu ada communication. Di sini di sistem Terluxter ada absolute scalability, ada incremental scalability, ada high availability, dan superior price performance. Di situ sistem waktu nyata. Suatu sistem dikatakan real time jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Di situ aspek-aspek lainnya berupa beberapa sistem berikut, yaitu sistem multimedia, ada handal, ada sistem berkas, ada bandwidth, ada waktu nyata, ada embedded system, ada komputasi berbasis jaringan, ada PDA dan telepon seluler, dan ada smart card. Lanjut ke proses dan penjadwalan. Di sini ada konsep proses. Pengertian proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silbercage, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stop. Lanjut diagram status proses. Di sini ada baru new, habis itu lanjut ke siap ready, habis itu lanjut ke jalan run, habis itu selesai. Nah, ini admitted. Sedangkan
Kalau dia or even wait, maka tunggu wait, siap, ready, habis itu lanjut lagi. Nah, situ proses control block, ada pointer, sini ada pointer, ada proses state, sini ada proses number, program counter, registers, memory limits, list of open files. Baik, baik. Di sini sebuah proses dibuat sebuah proses dibuat melalui sistem calculate proses yang membentuk proses turunan yang dilakukan oleh proses induk. Proses turunan tersebut juga membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau program MK. Sini ada sistem operasi Unix, punya sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua. Proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Lanjut terminasi proses. Suatu proses terminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut adalah seperti turunan melampaui penggunaan sumber daya setelah dialokasikan. Situ taks yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Situ proses induk selesai dan sistem proses tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa PID, credentials, dan personality. Kedua, konsep thread. Pengertian thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa teks secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Situ lanjut yaitu multithreading. Ada keuntungan yang pertama responsif aplikasi ini. Ada responsif, ada berbagi sumber daya, ada ekonomis, ada utilisasi, arsitektur multiprosesor. Di sini ada model many to one, ada model one to one, ada model many to many. Di sini ada pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan program dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Pertama, menyediakan API dalam level penggunaan tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang secara langsung oleh sistem operasi. Situ pembatalan thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Di sini ada pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan cara yang pertama asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara otomatis. Lanjut lagi yaitu thread pulse. Keuntungan thread pulse adalah biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru dibuat. Kedua, thread pulse membatasi jumlah thread yang ada pada waktu. Di situ penjadwalan thread. Yang pertama itu proses untuk menjalankan thread system dengan model multi-threading many to many atau many to one menggunakan pertama proses context scope atau PCS, yang kedua sistem context scope atau SCS. Yang ketiga, trik Java. Status thread yaitu new statement, start, new, sleep, ada runnable, ada blocked, dan dead. Situ pembentukan thread. Berikut ini adalah contoh kelas yang menggunakan cara pertama untuk membentuk thread, yaitu dengan stack class thread.
Sini ada Glasgow Street, sini ada penjelasannya. Ada kolom 1, kolom 2, 3. Dan di sini ada penggabungan thread. Contohnya dalam satu program thread kita membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Sini ada pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan reference selection. Jadi ada JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Artinya program Java dapat dijalankan dan platform manapun selama platform tersebut JVM. JVM diimplementasikan di bagian atas atau host operating system. Ini memungkinkan JVM untuk mengikat detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Sini ada APK thread dalam Java. Salah satu kemungkinan keluarga program adalah sebagai berikut. Thread utama, ini coba thread 1, ini coba 2, seterusnya. Yang keempat ada konsep penjadwalan. Sini ada siklus brut CPU MK. Sini ada wait, di sini ada load, ada add, ada store, read file, ada wait, store, increments index, write to file, dan wait. Sini yang merah itu brutes, yang biru CPU brutes. Jadwalan preemptif dan non preemptif. Jadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jadwalan ini biasa saja termasuk jadwalan proses atau MK. Sedangkan penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Dispatcher, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah context switching to user mode dari kernel mode, lompat dari suatu bagian di program user mengulang program. Kriteria penjadwalan yang pertama CPU utilization, yang kedua throughput, yang ketiga turnaround time, yang keempat waiting time, yang kelima response time, yang keenam fairness efficiency, ketujuh efisiensi. Setelah 5 algoritma penjadwalan, ada macam-macam algoritma multi-level feedback wave. Algoritma ini mengizinkan proses untuk antrian. Ada quantum sama dengan 8, quantum sama dengan 16, dan FCFS. Sini ada contoh kasus MFQ. Sini ada tabel proses, burst time, prioritas, waktu kedatangan. Sini P1 20, 6, dan 0, P2 3, 1, dan 1, P3 8, 2, dan 2. Habis itu chart P1, P2, P3. P1, sini ada 0, 20, 23, dan 31. Habis itu penjelasannya. Sini proses, habis itu P1, 20, 6, 0, P1, 1, habis itu 8, 2. Itu waiting time, P1 sama dengan 0, P2, 20 kurang 1 sama dengan 19, P3, 23 kurang 2 sama dengan 21. Average, dalam kurung 0 tambah 19 tambah 22, kurang bagi 3 sama dengan 26,3. Sini ada priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory recruitment, access file, perbandingan antara burst MK dengan CPU burst, tingkat dan kepentingan proses. Ini ada round robin. Di sini ada urutan kejadiannya. Terus di sini ada Vivo 0123456789. Sini ada multi level quiz. Seperti di gambar ini, dari gambar samping perumpamaan proses berdasarkan prioritasnya, kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi level quiz. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level quiz, di mana setiap quiz akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Situ multi-level feedback quiz, skenario kuantum 8, 18, dan FCFS. Level feedback quiz adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multi-level quiz. Misalnya itu pada contoh berikut, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada quiz 0 atau kuantum 1
sama dengan 8ns. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 16, maka proses akan digantikan dan dipindahkan ke satu kuantum sama dengan 16s. Lanjut proses dan sinkronisasi. Yang pertama, table of contents, ada konsep traksi, sinkronisasi, solusi krusial, dan section perangkat sinkronisasi. Pertama, konsep traksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Komunikasi antar proses, yang pertama ada sistem berbagi memori, yang kedua ada sistem berkirim pesan. Di sini sinkronisasi ada blocking send, ada blocking receive, ada non-blocking send, dan non-blocking receive. Di sini client atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan client adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di client. Di sini ada karakteristik. Pertama pasif, yang kedua menunggu request, yang ketiga menerima request proses mereka dan mengirimkan balasan berupa servis. Yang kedua ada karakteristik client. Yang pertama aktif, habis itu mengirim request dan menunggu dan menerima balasan dari server. Lanjut RPC atau Remote Procedure Call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Dapat adalah sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Situ deadlock dan starvation. Sini ada deadlock, sini ada starvation. Seperti gambarnya nih, deadlock, ini starvation. Habis itu sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Di situ ada race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memori sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasilnya akhirnya kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Di situ ada client server, di sini ada in counter sampai di counter. Di situ ada counter race condition dalam bahasa mesin seperti di gambar ini, register counter tambah 1, itu counter. Di situ contoh program yang memperlihatkan race condition. Sini 2, misalkan nilai awal counter adalah 2, produsennya itu ini, situ konsumen ini, produsennya ini. Situ ilustrasi program produsen dan konsumen. Sini ada produsen, ada counter, ada konsumen, ada produsen. Sini produsen counter konsumen yaitu program berjalan normal. Sedangkan ini counter konsumen. Gambarnya ini program terkena race condition. Situ ada critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Ilustrasi critical section, ada proses A dan ada proses B. Di sini critical section dalam kernel. Ada interupsi, ada backhold, kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri, ada preemptive kernel dan non-preemptive kernel. 3. Solusi critical section. 2. Solusi memecahkan masalah critical section. Yang pertama, solusi perangkat lunak. Kedua, solusi perangkat keras. Di situ ada solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Ada algoritma 1, ada algoritma 2, ada algoritma 3, dan algoritma tukang roti. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem build kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section. Sini ada coding, sini ada programnya. Situ lanjut algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dan mengubah penyimpanan variabel
dengan variabel flag ya programnya. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Lanjut, ada algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical selection pada buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algoritma. Yang keempat, perangkat sinkronisasi. Jenis sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengisian oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada deadlock atau starvation. Di situ ada test and date set 0. Sebagian besar sistem komputer saat menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut sebagai test and set 0. Contoh test and set yang boolean, test and set boolean ini. Di sini test and set dengan mutual exclusion ini programnya. Di situ contoh test and set 0 yang memenuhi critical section seperti gambar ini dan ini. Sebelumnya kita harus menganalisis dua variabel boolean. Variabel yang selanjut, semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual dalam software. Semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat internalisasi hanya dapat diakses melalui dua proses standar, yaitu increment dan decrement. Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan counting semafor. Situ fungsi semafor mutual exclusion sesuai dengan prinsip mutual exclusion. Jika suatu thread sedang berada dalam critical section, thread lainnya harus menunggu action tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Dari resource control dan sinkronasi antara proses. Di sini ada monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Dan monitor Java, monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu mutual exclusion dan compression. Habis itu, mungkin itu saja penjelasan saya tentang MIT, sistem operasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.